lagi bersama saya Adit dan istri saya Rena. Di video sebelumnya kan kita ngebahas sebenarnya investasi apa yang cocok untuk pasangan muda ya. Kita jelasin tuh dari deposito, terus reksadana, terus logam mulia, lalu investasi emas yang dicicil. Nah, kita juga janji akan ngebahas secara rinci mengenai investasi logam mulia atau emas ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah investasi logam mulia atau emas apakah lebih untung dibandingkan investasi yang lain gitu. Karena gini, makin kesini kita perhatikan makin banyak orang yang mulai beralih ke investasi emas ini gitu. Khususnya logam mulia ya? Ya, baik pasangan milenial ataupun generasi baby boomers istilahnya ya. Nah, apa tuh? Ya, bayi, boom, meledak, jadi bayi yang meledak. Nah, mungkin memang banyak gitu instrumen-instrumen untuk investasi di masa saat ini yang sebenarnya bisa dibilang di era yang saat ini semua investasi atau semua link investasi apa aja tuh sebenarnya banyak banget gitu. Tapi memang bagaimana kita memilih yang aman ya, emas saat ini tuh begitu banyak diminati. Nah, kabarnya juga investasi emas ini juga lebih untung dibandingkan investasi lainnya. Nah, kita mau ngebahas nih sebenarnya keuntungan apa aja sih yang bisa kita peroleh untuk investasi emas. Nah, yang pertama nih ya, jadi alat tukar saat krisis. Sekarang setiap negara atau hampir semua negara pasti pernah mengalami yang namanya krisis keuangan ya. Nah, untuk menghindari krisis itu kadang alat yang dipergunakan itu adalah tabungan emas. Jadi bisa dibilang kadang uang itu tidak berlaku sementara emas itu bisa diandalkan, apalagi dari zaman Nabi dulu kan alat tukarnya kan dulu emas yang berbentuk dinar atau dirham kan. Nah, kamu sepakat nggak kalau misalkan memang emas itu bisa dijadikan alat tukar saat krisis? Sepakat banget dan setuju banget. Memang sebenarnya emas itu berlaku nggak cuma di Indonesia, emas itu berlaku untuk di luar negeri. Jadi ketika kita pun berpergian di luar negeri, walaupun tidak kondisi krisis, kita nggak bawa uang, kita bisa jual dan itu laku gitu loh. Artinya ya memang emas itu ya tadi kita bilang, maksudnya dia salah satu investasi yang sebenarnya fleksibel kali ya, dan ya itu menolong saat di masa krisis. Karena kenapa? Emas itu harga tidak akan pernah turun teman-teman. Dia itu selalu naik. Kalaupun turun paling cuma berapa ratus perak. Nggak mungkin turunnya langsung dari misalnya bisa sampai 100.000, 200.000 itu nggak mungkin banget. Gitu. Nah, yang berikutnya nih, emas itu bisa jadi dana darurat. Ya. Kayak yang di video sebelumnya kita bilang kan, deposito adalah investasi yang menarik. Tapi ada jangka waktu yang kita misalkan butuh saat itu juga, kita nggak bisa mengambil deposito karena ada jangkanya, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau sampai 24 bulan. Nah, sementara emas itu bisa ya sebagai dana jadi darurat. Gini, aku juga kebetulan punya beberapa reseller tuh di luar kota. Kan tadi kita sempat bilang kalau misalnya mau jual gimana nih gitu, apakah harus ke kita lagi? Kita sih terima aja ya, welcome kalau ada yang jual ke kita lagi gitu, karena memang keuntungan buat kita lagi, karena kita akan putar. Tapi pun jauh dan tidak memungkinkan kondisinya lempar ke kita, kalian bisa bawa ke satu toko emas, yang kedua Pegadaian ya. Di situ adalah tempat teraman. Jika kalian memang nggak bisa untuk mau jual lah, sayang artinya, kalian pasti akan bisa tebus. Kalian cuma butuh uang sementara, itu kalian bisa bawa ke Pegadaian. Itu mungkin sesuai dengan motonya apa tuh? Solusi mengatasi masalah tanpa masalah kali ya. Masalah sih, masa hilang jadinya. Begini nih, untuk orang awam mungkin memang perlu proses untuk belajar mengenai investasi emas. Mindset yang salah adalah kayak gini. Dia punya emas 10 gram atau 5 gram gitu. Ketika dia tahu
emas 1 gram harganya sekitar 1 juta, Ya. secara nggak langsung dia Pengen akan buru-buru berpikir jual. pengen gue jual, gue beli misalkan di angka 9 juta, misalkan 9 juta, terus tiba-tiba emas 1 gramnya 1 juta, Dia udah berpikiran bahwa oh berarti emas gue yang 10 gram bisa jadi 10 10 juta. juta. Memang seperti itu kenyataannya, padahal kan enggak ya. Enggak. Jadi kenapa ramai gitu ya, harga emas sudah sampai 1 juta ya per gram? Iya betul memang, tapi jika kalian beli gitu loh, ketika kalian sudah punya fisiknya, terus kalian mau jual, itu namanya kena buyback. Berarti Buyback. harga yang berlaku harga buyback ya. Ya, buyback itu apa sih gitu kan? Biasanya pada nanya nih, buyback itu apa? Buyback itu adalah harga Beli di mana lagi sih Bas artinya. si customer jual emas itu kepada orang atau lembaga yang bisa membayarkan emas itu menjadi uang. Itu namanya buyback. Toko emas ya contohnya. Ya, kita juga bisa dibilang kita terima gitu, terus toko emas, pegadaian itu akan menjual harga namanya buyback. Itu yang disebut buyback. Jadi kalau kalian mau jual emas yang kalian punya, itu disebut namanya buyback gitu. Tapi seberapa yang namanya investasi itu kan bisa dihitung ini mengalami keuntungan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Oke. Nah kalau emas itu bisa dibilang kalau mengalami keuntungan itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau di atas 1 tahun. Gini, kadang ada persepsi yang salah dari teman-teman gitu ya di kenyataan kita gitu ya. Dia beli emas sekarang, nih kita per gram sekarang udah 1 juta ya, terus dia jual lagi 5 hari atau sebulan kemudian, pasti dia akan marah. Kenapa? Belum untung. Kok rugi? Bukannya untung malah rugi ya. Jual emas itu bukan seperti kita main saham gitu. Kalau main saham, hari ini kita ngedil harga, kita beli, besok kita untung, nggak gitu. Yang namanya emas itu dia salah satu investasi lambat, tapi dia pasti seperti rumah dan tanah gitu. Cuman yang tadi saya bilang, rumah dan tanah itu kita harus cari lawannya, siapa yang mau beli. Cuman kalau emas itu tadi kita butuh cepat, kita bisa jual ke orang yang biasa jual emas atau ke suatu lembaga yang memang khusus untuk emas gitu. Jadi kadang-kadang ini yang di awal yang harus kita rubah mindsetnya orang-orang. Dia tuh beranggapan gini, saya beli hari ini terus saya jual, saya untung gitu loh. Nggak gitu, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang gini contohnya kita aja lah ya, dulu kita maharnya 10 gram tahun 2015 itu beli 5 juta lah, 5 juta sekian. Terus sekarang 2020 satu emasnya sudah 1 juta, 10 gramnya itu sekitar 9,8, anggaplah 10 juta ya. Artinya baru mencapai keuntungan 2 kali lipatnya. Itu dalam waktu 5 tahun loh teman-teman. Artinya memang emas itu akan untung, tapi long term gitu loh, bukan yang short term. Jadi kalau misalnya memang mau untungnya cepat ya deposito. Yang tadi aku bilang, dalam waktu 1 bulan, 3 bulan kalian sudah dapat keuntungan. Tapi kalau emas dia bisa untung dalam jangka waktu tertentu dan itu harganya gila-gilaan. Kalau deposito itu dia pasti naik turun. Ya, dan juga Suku deposito bunganya. dananya juga kalau mau ini Dananya harus yang besar. ya. Dananya besar, kemudian dia ada waktunya, dan suku bunga itu nggak melulu artinya di angka 7% misalnya kita join. Tahun depan bisa di 8, enggak. Itu tergantung dari Bank Indonesia yang memberikan BI rate lah ya namanya, suku bunga itu berapa persentase. Malah Berarti, sekarang turun kok. Misalkan nih saya membeli emas 3 gram. 3 gram. Misalkan di harga berapa sekarang itu sekitar Sekarang itu 2 jutaan ya. 2,4, 2,5 sekitar lah, 2,7 malah. Sekitar 2,7. Kemarin kita beli itu 2,5. Tapi kalau dijual lagi dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan bisa Masih. dibilang rugi ya. Masih rugi. Karena harga beli dengan harga buyback itu biasanya Selisihnya kemarin berapa selisihnya sih? beda ya, nggak terlalu jauh, cuman beda ya, pasti akan lebih murah dibandingin ketika kita beli emas Sekarang baru gini, ya. 1 gramnya 1 juta per
gramnya itu kalau kita buyback itu harganya 900 ya 900-an. semalam ya, per semalam per tanggal berapa sih? Tapi kalau itu Tanggal 1 Agustus kita 2020. jual setelah 1 tahun atau 2 tahun 3 tahun, Itu baru otomatis kelihatan. kan, karena kan perkirakan emas harganya semakin lama makin Ini cepet banget kok, memang 2 tahun setahun belakangan ini tuh cepet banget. ingin membeli 1 gram yang sekarang harganya sekitar 1 Berat. juta mungkin berat Berat gitu ya. banget ya. Nah, ada solusi nggak sih misalkan kita mau mempunyai emas, tapi kalau misalkan kita contoh mencicil tapi kita nggak megang, kayaknya kita agak Bener nggak sih, dibohongin bener nggak nggak sih gitu ya. kan. Nah, menurut kamu ada nggak sih? Itulah makanya kita jual gini. Kita jual namanya emas mini. Emas kecil-kecil gini, kelihatan nggak ya? Emas kecil-kecil gini lah. Ini ada yang 0,05, 0,025, 0,1, yang ini versi lama yang putih. Kita terbitin baru yang warna hijau. Ini kenapa kita kayak satu lembaga itu juga sama, nabung, nyicil, cuman dia nggak ada fisiknya. Kalau kita ada fisiknya, kamu beli kasih uang ke aku harga 0,1, misalnya tertera berapa, 100 sekian lah ya, kamu kasih ke aku, ya udah aku kasih barang ini ke kamu. Nanti jika emas mini ini sudah mencapai misalnya di angka 3 gram, kamu kumpulin ini berapa keping gitu ya, sudah nyampe 3 gram, kamu bisa tuker ini apa namanya, jadi emas antam. Oh, jadi bisa dibilang emas mini ini perantara untuk Betul. kita mewujudkan mempunyai emas antam ya. Betul. Misalkan kita mau punya emas yang 1 gram, kalau kita membeli langsung jebret 1 gram mungkin harganya terlalu mahal Iya, gitu karena ya. 1 gram 1 juta tadi ya. Makanya kita beli emas mini ini 0,1, 0,025 ada. enggak 0, Lebih misalkan 0,1 Iya. kita kumpulkan jadi 10 keping, baru bisa ditukarkan ke emas antam yang 1 gram. Iya. Itu kalau tukar nambah biaya lagi atau Sebenarnya gini, kalau dari kita langsung, kita free nuker ini, free. Cuman terkadang kita juga bukan biaya ya, artinya kan kita ada transport ya untuk biaya untuk cuma kena 5.000, 10.000 gitulah, tergantung dari hari itu dan teman-teman yang jual sendiri. Tapi gitu. kalau beli emas mini ini bisa dijual ke toko emas di luar Seharusnya sana sih mau. Ada beberapa toko emas mau dia terima ini. Ya, Bahkan saya udah coba ke Pegadaian ya. Ke Pegadaian tadi saya bilang dia apakah melulu terima emas antam gitu. Ternyata pernah saya bawa nominal yang sama, antam 1 gram, UBS 1 gram, dan emas mini 1 gram. Dan dia terima semua loh. Cuma memang harganya berbeda. Gitu. Harganya ditentukan oleh sistem mereka sendiri. Tapi gini, harga emas sekarang 1 juta per gram. Ya. Untuk orang yang ingin baru mulai berinvestasi emas, menurut kamu udah terlambat belum sih? Nggak ada waktu terlambat untuk investasi, teman-teman. Jadi menurut saya, kalau misalnya nanti deh tunggu emas turun, emas nggak akan turun teman-teman, dia pasti akan naik terus. Jadi mau sampai kapan kalian memulainya, ya kalau bisa sesegera mungkin. Kalian nggak punya uang 1 juta, nggak usah khawatir, cuman 40.000 aja kalian bisa dapat emas 0,025, bisa dapat emas yang kecil ini. Kumpulin aja, nanti lama-lama juga akan banyak gitu. Nggak terasa kok, lama-lama bisa kekumpul. Jadi ada salah satu temanku di kantor juga, dia mau kasih birthday gift gitu buat istrinya. Jadi Dia bisa buat kado. ya, jadi dia setiap bulan itu pasti sisihkan 0,1, misalnya di hari hanya kurang, kayak kemarin dia kurang 0,2, dia gempur, pas hari terakhirnya dia beli yang 0,2. Akhirnya ditukerlah emas mini juga yang 1 gram. Nah, tapi sekarang kita juga jual 1 gramnya untuk emas antamnya nih. Kok beda harganya tuh? Lebih mahalan antam. Kenapa? Ya karena gini loh teman-teman, kalau 1 gram emas mini ini tujuannya adalah untuk ditukarkan ke 5 gram. Jadi kalau teman-teman punya emas mini, sudah 1 gram mau ditukerin 1 gram emas mini bisa, tapi kalau ditukar ke 1 gramnya antam itu kita nggak terima. Oh gitu.
Tujuannya emas mini kecil-kecil ini kalian kumpulin memang untuk 5 gram, bukan untuk 1 gram, 2 gram. 5 Walaupun gram. antam mengeluarkan 1, 2, 3 gram ya. Oh, berarti 5 gram antam ya? Langsung 5 gram antam tujuannya. Terkadang ada orang yang punya uang langsung bisa langsung bisa beli 1 gram antam. Saya biasanya alihkan ke 1 gram antam. Kenapa? Artinya ini kan sudah berlaku di dunia gitu. Kalau ini kan artinya ya secara mungkin emang ini diuji sama Scovindo. Tapi kalau disuruh milih nih, kalau misalkan ingin membeli 1 gram, enakan beli langsung antam atau emas mini? Kalau saya punya uang, saya akan beli emas antam. Jadi Tadi yang aku bilang, soalnya nggak ribet ya. selisihnya nggak banyak dan ya tadi ya ini udah berlaku di manapun gitu. Kalau ini Harus hanya 5 gram tabungan, ya? hanya tabungan yang punya yang Berarti tujuan akhirnya itu hanya ya 5 proses gram. atau cara ya? Ya. 5 gram atau 10 gram gitu. Minimum 5 gram kita baru bisa tukerin antam gitu. Jadi kita itu jualan ini enggak melulu hanya untuk kalangan ke atas, menengah ke bawah, bahkan yang orang artinya penghasilannya kecil pun bisa beli ini kok. Ya, jadi sebenarnya lebih kayak kita juga memberikan kesempatan untuk orang yang menengah ke bawah agar bisa punya emas, sekaligus kita mengedukasi ya bahwa sebenarnya investasi emas yang bagus itu adalah emas logam ya, bukan emas perhiasan sebenarnya ya. Ya betul, gini kali ya, kalau mungkin yang kita lihat di lingkungan atau sekitar kita banyak yang beli perhiasan. Oke, tujuan lo apa dulu nih? Kalau di awal saya selalu bilang sama customer gitu, tujuan beli emas untuk apa nih? Kalau dia nanya-nanya kan, kalau dia bilang buat investasi, aku akan alihkan ini. Tapi kalau dia bilang dia untuk show off, pamer, oke, beli kalung, beli kalau cincin pamer kan gitu kadang ya. ada suka ibu-ibu yang ngaji tuh yang emasnya dari ujung sini sampai ke sini nih, ke sini nih emas. Jadi ya nggak ini juga lah, nggak. Kalau emas ini nggak bisa dipamerin karena nggak mungkin ditempel di sini. Jadi ya wajar lah perempuan pengen cantik kan, jadi pakai perhiasan gitu. Tapi kalau menurut aku sih, ya itu balik lagi tujuan awalnya apa. Kalau misalnya memang untuk investasi, langsung belinya logam mulia. Itu yang tadi kita balik lagi. Jadi kalau kalian beli perhiasan pasti itu akan turun. Kenapa? Modelnya pasti dianggap ini modelnya model lama nih. Lagi juga itu sebenarnya perhiasan adalah proses melebur emas yang berulang-ulang ya. Sebenarnya ini juga dilebur sih kali ya, kalau di toko emas itu dia berani terima, dia akan lebur ini menjadi bagian dari perhiasan atau dia mau jadi bikin apa gitu ya. Nah, jadi gitu tuh teman-teman penjelasan tentang investasi emas itu lebih untung dibandingkan yang dengan yang lain. Mungkin bisa dibilang benar, bisa juga dibilang enggak, tapi tergantung, balik lagi teman-teman mau kayak gimana. Tapi kalau untuk investasi emas untuk kalian yang memulai sekarang, tidak ada kata terlambat gitu, tapi juga buruan karena apa ya, kalau kalian bilang nanti aja beli emasnya nunggu harga turun, memang benar emas itu nggak akan turun. Tapi memang mungkin kadang perharinya itu ada selisih sedikit ya, itu tapi menurut kita bukan turun ya, itu hanya kayak fluktuasi yang udah normal biasanya di harga-harga emas. Jadi gini gitu. sekarang malah anak-anak zaman sekarang kalau ada yang lahiran kasih giftnya ini emas mini. Kalau ada yang pensiun, kita kebetulan mendapat beberapa teman-teman tuh yang di pemerintahan ya kasihnya logam mulia. Kenapa? Karena ya ini bisa dijualnya harganya tinggi lagi ya logam mulia gitu. Dibandingin kita beli something itu beli kado, terus nggak bisa dijual, terus ujung-ujungnya jadi sampah. Ya, ini ujungnya jadi duit lagi gitu kan. Itu aja dan sih. Bisa dipergunakan ketika ada keadaan darurat ya. Tabungan untuk anak sekolah juga kita sarankan untuk beli ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita juga ngumpulin emas, terus emas itu kita nggak mau jual. Kenapa? Kalau kita nggak punya uang kita gadein aja. Jadi kalau bisa, kalau kita nggak butuh kita nggak akan jual ya. Dan pelajaran lagi, teman kamu ya kemarin dia punya emas lama tuh versinya yang emasnya terpisah dengan sertifikat. Terus dia mau tuker versi yang terbaru nih, Rain, namanya versi Rain. Kebetulan nasabahku juga pernah, tapi dia 100 gram. Hanya karena dia pengen punya ini gitu.
ya di awal aku harus jelaskan bahwa akan rugi gitu kan. Ruginya kalau tujuannya butuh duit, butuh uang untuk dikelola lagi, maksudnya untuk dipakai, itu pasti akan untung gitu. Kelihatan untungnya berapa kali lipatnya dari dia beli dari 2000 berapa kemarin 2011 teman kamu beli, pasti untungnya sudah 3 kali lipat atau bahkan bisa 5 kali lipat kali ya. Terus dia beli yang ini, dia harus tambah uang dari hasil jualnya itu, tambah uang untuk dapatkan ini. Karena kalau tujuannya yang tadi aku bilang, kalau tujuannya untuk tuker ini, dia pasti akan rugi. Tapi kalau dia memang butuh uang, dia akan untung. Nah, jadi teman-teman silahkan mensimpulkan sendiri ya dari pendapat kita, apakah investasi emas ini memang cukup menggiurkan, cukup menguntungkan, cukup menjanjikan. Mungkin demikian video penjelasan mengenai emas, terutama emas mini. Mungkin di next video kita juga akan bisa menjelaskan emas lama itu seperti apa, emas tren itu seperti apa, dan emas baru itu seperti apa. Karena ini banyak isu juga yang orang hanya tahu ini emas antam, ini emas antam, tapi sebenarnya ada perbedaan tersendiri dari masing-masing emas itu ya.